Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicco manusa patilabho, kiccang macana jivitang, kiccang sadhamma sawanang, kicco buddhanang upadoti. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ya, sungguh berbahagia sekali ya, pada kesempatan yang sangat baik ini ya bisa bertemu dan berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam rangka puja bakti ya yang biasa diadakan setiap hari Minggu ya di Wihara Dhammacakka ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, tadi ya Bapak Ibu sekalian ya sudah melakukan penghormatan awal kepada Tiratana, ya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, ini adalah kebajikan yang dilakukan ya melalui perbuatan badan jasmani. Ya, kemudian ya tadi Bapak Ibu juga ya sudah membacakan pariwacana, ya parita, sutta dan kata, mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Ya, ini adalah kebajikan yang dilakukan ya melalui mulut atau ucapan. Ya tadi Bapak Ibu sekalian juga sudah melakukan bawana, ya mencoba mengembangkan pikiran ya ke arah yang baik, ya untuk mengurangi kilesa atau keserakahan, kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, ya seperti keserakahan, ya kebencian ataupun kebodohan batin. Ya, ini adalah kebajikan yang dilakukan ya melalui pikiran. Ya tadi Bapak Ibu sekalian juga sudah memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, ya memperbarui sila, ya mendengarkan khotbah Dhamma. Ya, jadi ya banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, mengingat manfaat kebajikan ini sangat besar sekali, ya hendaknya ya kita melakukan kebajikan ini ya tidak hanya sekali atau sesekali ya, tetapi ya kita harus melakukannya ya berulang-ulang. Ya, karena manfaat kebajikan ini adalah sangat besar sekali. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya pada umumnya ya setiap makhluk hidup ya termasuk kita ya pasti menginginkan kebahagiaan, ya kesenangan, ya kesejahteraan dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Ya, tidak ada yang menginginkan ya penderitaan, ya kesusahan ataupun ya hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya pangutaran disebutkan ya ada 5 yang diinginkan, ya yang dicintai, yang disukai, ya tetapi yang jarang diperoleh ya sebagai akibat ya dari buah dari kebajikan. Ya, apakah yang 5 hal itu? Ya, yang 5 hal itu adalah usia yang panjang, keelokan, kebahagiaan, dan ya setelah meninggal ya terakhir kembali ya di alam surga. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya dari kelima hal ini yang Sang Buddha tidak pernah mengajarkan ya bahwa kelima hal ini ya bisa diperoleh ya dengan permintaan, ya dengan memohon, dengan berdoa atau dengan bersumpah. Ya, apabila setiap orang ya bisa memintanya ya lewat atau ya tentunya ya setiap orang ya pasti akan memperolehnya. Ya, tetapi ya Sang Buddha mengajarkan ya bahwa kelimanya ini
ya bisa diperoleh ya dengan jangan berbuat kebajikan. Ya hanya dengan berbuat kebajikanlah ya kita bisa memperoleh ketenangan yang kita inginkan. Tanpa berbuat kebajikan terlebih dahulu, ya tentunya ya kita tidak bisa ya memperoleh hal-hal yang menyenangkan tersebut. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ya khotbah kali ini ya akan dari kitab suci Dhammapada ya ayat 182. Ya baris yang pertama adalah kicau manusia patilabu. Ya sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya terlahir sebagai manusia adalah sungguh ya suatu hak dan membahagiakan. Ya karena apa? Ya karena untuk dapat terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya di samping itu adalah termasuk ya salah satu alam yang menyenangkan ya di samping alam dewa. Ya di samping alam-alam yang menyenangkan ya ada yang disebut ya alam-alam yang menyedihkan atau alam-alam yang menderita. Ya di mana kehidupan makhluk-makhluk di alam-alam menderita ini ya mereka jauh ya dari ketenangan, ya jauh dari kebahagiaan, ya penuh dengan penderitaan, ya penuh dengan kesakitan, ya penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Dan ya sekali suatu makhluk terlahir di alam-alam menderita, ya maka ya bagi mereka sangat sulit ya untuk bisa dapat terlahir ya di alam manusia atau di alam dewa. Ya karena apa? Ya karena makhluk-makhluk di alam menderita ini ya mereka sangat sulit untuk berbuat kebajikan dan sangat sulit untuk bisa mendengarkan dhamma. Ya alam-alam yang menyediakan ini ya ada 4 ya yaitu alam neraka, ya kemudian ya alam peta atau alam setan, yang ketiga adalah alam binatang, yang keempat adalah alam asura atau alam raksasa. Ya kita lihat ya bagi mereka yang terlahir ya di neraka, ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya bagi mereka yang terlahir ya di alam neraka ini ya setiap saat ya mereka mendapatkan siksaan, dan siksaan di alam neraka ini ya sungguh ya sangat kejam sekali. Ya ada yang goreng, ada yang dibakar, ya ada yang dicincang, ada yang ditusuk, ya dan berbagai siksaan-siksaan yang demikian kejam lainnya. Ya walaupun mereka mendapatkan siksaan-siksaan yang demikian kejam, ya, tetapi ya apabila kabar buruk mereka belum habis, ya ini ya tidak akan pernah meninggal ya di alam neraka. Ya dan ya, sekali ya, neraka ini ya punya ya sangat lama sekali, ya bisa miliaran tahun, ya bahkan sampai bisa berkalpa-kalpa. Ya itu adalah kehidupan makhluk-makhluk ya di alam neraka. Ya kemudian ya kita lihat ya bagi mereka yang terlahir ya sebagai peta atau setan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya sebagian besar dari makhluk peta atau setan ini ya mereka mengalami kelaparan dan kehausan. Ya mereka tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Dan ya makanan yang mereka konsumsi adalah makanan-makanan yang menjijikan, ya seperti air liur, ingus, ludah, dan kotoran-kotoran lainnya. Hanya sebagian kecil peta atau setan saja ya yang bisa menerima persembahan yang kita danakan ya waktu sembahyang, ya seperti ya pasti dana ya ataupun pelimpahan jasa kebajikan. Ya tetapi sebagian besar dari mereka tidak bisa ya mendapatkan makanan yang kita danakan tersebut. Dan ya sebagian besar dari mereka ini ya mereka ini tidak mempunyai pakaian, ya jadi alias telanjang. Ya jadi apabila hujan ya mereka kehujanan, ya apabila panas mereka kepanasan, ya apabila dingin ya mereka kedinginan. Dan sekali terlahir di alam peta atau alam setan ini ya waktunya sangat lama sekali. Ya bisa jutaan tahun, miliaran tahun, ya bahkan bisa berkalpa-kalpa. Ya itu adalah kehidupan makhluk-makhluk ya di alam peta atau alam setan.
Ya, kemudian ya kita lihat ya di alam binatang, ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya bagi mereka yang terlahir ya sebagai binatang, ya sebagian besar dari mereka ini ya mengalami ketakutan, ya kegelisahan, ya kekhawatiran. Mereka gelisah atau khawatir ya dimangsa oleh makhluk yang lebih besar lagi. Dan ya terlahir sebagai binatang ini ya mereka diliputi oleh kebodohan batin yang sangat tebal. Ya mereka tidak bisa membedakan ya mana yang baik, ya mana yang buruk, ya mana yang benar, ya mana yang salah. Ya kemudian ya kita lihat ya bagi makhluk yang terlahir ya sebagai asura atau raksasa. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya mereka ini ya diliputi oleh dendam, ya oleh kebencian ya terhadap keberadaan para dewa. Ya, mereka selalu ingin merebut kedudukan para dewa dan berperang dengan para dewa. Ya, itu adalah kehidupan makhluk-makhluk ya di alam-alam menderita ya atau alam-alam yang menyedihkan. Ya, dan sekali terakhir ya di alam-alam menderita atau alam-alam menyedihkan ya maka sangat sulit ya bagi mereka untuk dapat terlahir kembali ya di alam yang menyenangkan ya seperti alam manusia atau alam dewa. Ya, karena di alam tersebut ya, sangat sulit untuk berbuat kebajikan, ya sangat sulit untuk menenangkan dhamma. Ya kemudian ya kita lihat ya bagi mereka yang terlahir ya di alam yang menyenangkan, ya alam-alam yang menyenangkan ini adalah alam manusia dan alam dewa. Ya kita lihat ya bagi mereka yang terlahir ya sebagai dewa, ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya di alam dewa ini ya tidak ada kesusahan. Yang ada adalah kesenangan. Dan kesenangan di alam dewa ini adalah sangat tidak terbatas sekali. Ya, para dewa ini ya mereka itu ya tidak usah harus susah-susah ya untuk bekerja, ya mengumpulkan, ya mencari uang, ya untuk membeli makanan, pakaian, ya atau apapun yang mereka inginkan. Ya, jadi hanya dengan pikiran saja ya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya tetapi ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya karena di alam dewa ini ya tidak ada yang mengalami kesusahan, ya maka di alam dewa ini adalah sangat sulit ya untuk berbuat kebajikan. Ya sedangkan kebajikan ini ya sangat kita perlukan ya agar ya kita bisa terbebas dari duka ya dari penderitaan. Ya dan ya di alam dewa ini ya tidak ada sangga, ya tidak ada perkumpulan para biku dan juga tidak ada Tipitaka, ya kitab suci ajaran Sang Buddha. Jadi bagi mereka yang terlahir ya di alam dewa, ya apabila kebijaksanaannya sangat rendah, ya maka bagi mereka sangat sulit ya untuk bisa maju dan berkembang di dalam dhamma. Ya karena di alam dewa ini adalah keadaannya sangat menyenangkan sekali, ya. Ya biasanya apabila orang ya mengalami kesenangan yang luar biasa, maka bagi mereka ini sangat sulit ya untuk berbuat kebajikan. Ya biasanya ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, ya baru sadar ya untuk berbuat kebajikan. Ya, ya kemudian ya kita lihat ya di alam manusia. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya di alam manusia ini adalah alam yang seimbang, ya. Ya ada penderitaan, ya ada kebahagiaan, ya ada kesusahan, ya ada kesenangan. Ya Bapak Ibu sekalian, karena di alam manusia ini juga banyak orang yang menderita, ya maka di alam manusia ini ya kita bisa banyak berbuat kebajikan, ya menolong mereka yang menderita, ya menolong mereka yang kesusahan. Ya jadi ya alam manusia ini adalah ladang yang subur ya untuk berbuat kebajikan. Ya di samping itu ya di alam manusia ini ya ada sangga, ya ada perkumpulan para biku dan juga ada Tipitaka, ya kitab suci ajaran Sang Buddha. Ya jadi bagi mereka yang ingin maju dan berkembang di dalam dhamma, ya maka mereka bisa belajar dhamma, bisa mempraktekkan dhamma, ya agar mereka bisa bertambah kebijaksanaannya. Dan ya semua Buddha ya untuk mencapai kebudaannya ya mereka harus mencapainya ya di alam manusia. Tidak di alam dewa, ya apalagi ya di alam-alam menderita. Ya itulah ya keistimewaan dari alam manusia.
Ya tetapi ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya untuk dapat terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya bagaimana sulitnya? Ya di dalam salah satu khotbah Sang Buddha ya yang berjudul Nakasika Sutta atau Sutta tentang perumpamaan debu di ujung kuku, ya Sang Buddha bertanya kepada para biku. Ya sebelumnya Sang Buddha mengambil secuil debu ya dari tanah dan kemudian menempelkan debu tersebut ya di ujung kukunya. Ya dan bertanya kepada para biku. Ya wahai para biku, ya bagaimana menurut kalian ya jumlah debu yang ada di ujung kuku Tathagata? Ya Tathagata ini adalah sebutan untuk Sang Buddha ya jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah. Oh Bante, ya para biku menjawab, ya jumlah debu yang ada di ujung kuku Bante ini adalah sangat sedikit sekali, ya boleh dikatakan sangat tidak berarti ya jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah. Ya kemudian ya Sang Buddha melanjutkan, ya demikian juga para biku ya bagi mereka yang terlahir sebagai manusia. Ya setelah kematiannya ya untuk dapat terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya seperti jumlah debu yang ada di ujung kuku Tathagata ini. Ya jika dibandingkan dengan jumlah mereka yang terlahir ya di alam-alam menderita ya seperti jumlah debu yang ada di tanah. Ya jadi ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya untuk dapat terlahir sebagai manusia itu adalah sangat sulit sekali. Ya seperti yang digambarkan ya dalam khotbah Sang Buddha tersebut. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita ya sebagai makhluk hidup ya kita pernah ya terlahir ya di alam-alam menderita ya jauh ya lebih banyak ya daripada kelahiran kita ya di alam manusia atau di alam dewa. Jadi dalam kitab komentar disebutkan ya bahwa alam-alam menderita ini ya ibaratnya adalah rumah tetap ya bagi kita. Ya, sedangkan alam manusia, alam dewa ini ibaratnya adalah tamu yang jarang datang, ya, yang hanya sekali-sekali saja, ya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya saat ini ya kita sudah terlahir ya sebagai manusia, ya kita sungguh ya patut bersyukur, ya. Apabila saat ini ya kita tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini ya untuk belajar, untuk mempraktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh, ya maka ya kemungkinan ya kelahiran kita ya bisa terlahir kembali ya di alam-alam menderita. Ya jadi ya hendaknya ya kita harus mempergunakan ya kesempatan yang baik ini ya dengan belajar, mempraktikkan dhamma ya untuk berbuat kebajikan. Ya karena kelahiran kita ini ya bisa mengkondisikan kelahiran kita yang lebih baik ya di masa mendatang ya dengan belajar, dengan mempraktikkan dhamma. Ya kemudian ya baris yang kedua adalah Kicang Macana Jiwitang. Ya sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya untuk bertahan hidup ini adalah hal yang sulit ya bagi manusia ya setelah lahir. Ya karena ya otomatis ya manusia ini ya tidak bisa bertahan hidup. Ya untuk bertahan hidup ya kita membutuhkan makanan, ya pakaian, ya tempat tinggal, obat-obatan dan juga kebutuhan lainnya. Dan ya tidak semua manusia ya bisa memperoleh kebutuhan ini. Ya seperti yang kita lihat ya di Afrika. Ya banyak ya anak-anak ya mereka yang menderita kelaparan. Ya karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Ya bahkan banyak di antara mereka yang meninggal. Ya demikian juga ya ada banyak terjadi bencana-bencana alam ya seperti kebanjiran ya, gunung meletus ya, kemudian ya badai ya, dan juga terjadi beberapa peperangan ya di beberapa daerah ya. Jadi untuk dapat bertahan hidup ini adalah sangat sulit sekali, dan ya tidak semua orang ya bisa hidup ya sampai usia tua. Ya ada yang meninggal ya dalam usia 50-an tahun ya, 40-an tahun, ya 30-an tahun, ya bahkan dalam usia balita ataupun masih bayi di dalam kandungan. Ya Bapak Ibu sekalian, ya saat ini ya kita bisa bertahan hidup, ya kita patut bersyukur, dan hendaknya ya kita bisa hidup ya sampai usia lanjut dan bisa hidup sehat
ya. Karena apa? Ya, karena apabila kita bisa hidup sampai usia lanjut dan hidup sehat, ya kita bisa banyak berbuat kebajikan. Ya, karena alam manusia ini adalah ladang yang subur ya untuk berbuat kebajikan. Kemudian baris yang ketiga adalah kicang sadama sawanang. Ya, sungguh sulit untuk dapat menahan dhamma. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya tidak semua orang ya di dunia ini ya bisa menahan dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, bagi mereka yang terlahir di tempat di mana tidak ada dhamma duta, ya tentunya ya bagi mereka sulit ya untuk bisa menahan dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, kemudian ya bagi mereka yang tidak percaya kepada hukum karma, ya tidak percaya kepada hukum sebab akibat, ya tentunya bagi mereka juga sangat sulit ya untuk dapat menahan dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, walaupun mereka mempunyai telinga yang baik, ya mempunyai indera pendengaran yang baik, ya tetapi ya apabila mereka tidak percaya kepada hukum karma, ya tidak percaya kepada hukum sebab akibat, ya maka bagi mereka sangat sulit ya untuk bisa menahan dhamma. Ya, kemudian ya bagi mereka yang terlahir ya dengan cacat mental atau cacat fisik yang berat, ya tentunya bagi mereka juga sangat sulit untuk dapat menahan dhamma. Ya, sedangkan menahan dhamma ini adalah banyak sekali manfaatnya. Ya, di dalam Anguttara Nikaya disebutkan ya 5 manfaat menahan dhamma. Yang pertama adalah mendengar apa yang belum didengar, ya, memperoleh pengetahuan. Ya, jadi kalau belum mendengar ya maka dengan menahan dhamma ya kita akan memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua ya apabila sudah mendengar ya dengan mendengarkannya lagi ya maka akan mengerti dengan lebih jelas. Ya, kemudian yang ketiga adalah melenyapkan keraguan-raguan, ya, menumbuhkan keyakinan. Ya, apabila tadinya kita mempunyai keraguan-raguan, ya, maka dengan menahan dhamma, ya, maka keraguan-raguan kita akan lenyap, ya, akan muncul keyakinan. Ya, kemudian yang keempat adalah melenyapkan pandangan salah, ya, menumbuhkan pandangan benar. Ya, apabila tadinya kita mempunyai pandangan salah, ya maka ya pandangan salah kita akan lenyap, akan timbul pandangan benar. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya pandangan benar ini yang memegang peranan yang sangat penting ya bagi hidup kita. Ya, karena apabila seseorang ya mempunyai pandangan benar, ya tentunya ucapannya benar, ya perbuatannya benar, ya pikirannya benar. Ya, tetapi ya apabila seseorang yang mempunyai pandangan salah, ya pasti ucapannya salah, ya perbuatannya salah, ya pikirannya salah. Ya, jadi sangat penting ya bagi kita ya agar kita memiliki pandangan benar ini. Bagaimana agar kita memiliki pandangan benar? Ya tentunya kita harus ya sering-sering banyak buku-buku dhamma, ya kemudian ya mendengarkan khotbah-khotbah dhamma, ya dan juga ya melakukan meditasi. Ya, kemudian yang kelima, manfaat yang kelima adalah membuat batin atau pikiran ya menjadi tenang dan damai, ya bahagia. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya mendengarkan dhamma ini ya banyak sekali manfaatnya. Ya, apalagi ya apabila mendengarkan dhamma ini dengan penuh perhatian, ya maka manfaatnya ya sangat besar sekali. Ya, di dalam Dhammapada Atthakatha ya ada cerita ya bagaimana mendengarkan dhamma dengan penuh perhatian ini ya membawa manfaat yang sangat besar. Ya, ada seorang pemuda yang bernama Kala. Ya, Kala ini ya dia adalah putra dari Anathapindika. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya siapa Anathapindika ini. Ya, Anathapindika ini ya dia adalah seorang hartawan yang sangat kaya raya, ya yang hidup di zaman Sang Buddha, yang menyumbangkan wihara Jetavana di Sawati ya kepada Sang Buddha dan Sangga. Nah, ya Anathapindika ini ya dia percaya kepada Tiratana. Ya, sedangkan Kala ya dia tidak percaya kepada Tiratana. Ya, kemudian ya supaya Kala percaya kepada Tiratana, ya maka Anathapindika menyuruh Kala ya pergi ke wihara, ya mendengarkan khotbah dari Sang Buddha ya dengan imbalan ya 100 keping uang emas. Ya, karena mengharapkan imbalan 100 keping uang emas, ya maka Kala bersedia pergi ke wihara, ya mendengarkan khotbah dari Sang Buddha.
Ya, kemudian keesokan paginya, ya kala ini, ya dia tidak mau makan pagi, ya apabila belum menerima 100 keping uang emas. Ya dari sini Anathapindika tahu, ya bahwa kala ya masih belum percaya kepada Tiratana. Ya kemudian ya supaya kala percaya kepada Tiratana, ya kembali Anathapindika menyuruh kala pergi ke wihara, ya mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Ya dengan imbalan ya 1000 keping uang emas. Ya tetapi dengan syarat ya bahwa kala harus bisa menceritakan kembali khotbah Sang Buddha. Ya, karena mengharapkan imbalan 1000 keping uang emas, ya maka kala bersedia pergi ke wihara, ya mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Ya Sang Buddha tahu ya bahwa kala ke wihara hanya demi emas. Ya kemudian ya pada waktu khotbah, ya di tengah-tengah khotbah, ya Sang Buddha mengubah topik damanya. Nah, karena mengubah topik damanya ini, ya maka kala harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya karena ya kala harus bisa menceritakan kembali khotbah Sang Buddha. Nah pada waktu mendengarkan dhamma dengan penuh perhatian itulah, ya saat itu ya kala ya dia mencapai kesucian tingkat pertama, ya menjadi seorang Sotapanna. Itu ya kemudian keesokan paginya Anathapindika memberikan 1000 keping uang emas kepada kala. Ya tetapi kala tidak bersedia menerima 1000 keping uang emas. Ya Anathapindika heran, ya kok kemarin kala minta 100 keping uang emas, sedangkan hari ini ya dikasih 1000 keping uang, 1000 keping uang emas, ya kala tidak mau menerimanya. Ya kemudian Anathapindika bertanya kepada Sang Buddha, ya mengapa? Ya kemudian ya Sang Buddha menjelaskan ya bahwa kala ya dia sudah mencapai kesucian tingkat pertama, ya menjadi seorang Sotapanna. Ya di mana pencapaian Sotapanna ini ya melebihi ya daripada pencapaian ya seorang raja ataupun dewa. Ya karena apa? Ya karena apabila seseorang menjadi raja atau dewa, ya maka mereka tidak bisa selamanya menjadi raja atau dewa. Ya setelah kematiannya, ya mereka bisa terlahir kembali ya di alam-alam menyedihkan, ya atau alam-alam menderita. Ya tetapi ya bagi mereka yang sudah mencapai kesucian, ya seperti Sotapanna, maka ya setelah kematiannya, ya mereka tidak akan mungkin terlahir ya di alam-alam menderita. Ya jadi ya mereka hanya akan terlahir ya di alam manusia atau alam dewa, dan maksimal ya 7 kali kelahiran lagi. Ya Sotapanna ini ya dia akan mencapai kesucian tingkat tertinggi, ya menjadi arahat. Ya jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya mendengarkan dhamma dengan penuh perhatian ini ya sangat besar sekali. Ya kemudian ya baris yang keempat adalah Kico Buddhanang Upado. Ya sungguh jarang ya kemunculan seorang Buddha. Ya Bapak Ibu sekalian, ya tidak setiap saat atau setiap kalpa ya di dunia ini muncul seorang Buddha. Ya bisa puluhan kalpa, ya ratusan kalpa, ya ribuan kalpa, ya sampai 100.000 kalpa ya tidak muncul seorang Buddha. Ya Bapak Ibu sekalian, ya apabila tidak ada Buddha muncul atau dhamma ajarannya, ya maka saat itu ya sangat sulit ya bagi manusia atau makhluk lain ya untuk mencapai kesucian, dan ya, juga sangat sulit ya bagi mereka ya untuk bisa melaksanakan sila dengan baik. Ya Bapak Ibu kalian, ya satu kalpa ini sangat lama sekali. Ya lamanya satu kalpa ini ya sama dengan lamanya umur satu dunia. Ya jadi ya apabila ya dunia kita ini nanti hancur, ya jadi mulai dunia terbentuk sampai dunia hancur itu adalah lamanya satu kalpa. Ya jadi sangat lama sekali. Dan ya menurut perkiraan para ahli, ya umur dunia kita sekarang ini ya sudah berumur 4,6 miliar tahun. Dan dunia kita ini ya masih belum kiamat. Dan ya kiamatnya dunia kita ini masih sangat lama sekali. Ya karena nanti ya di dunia kita ini ya masih akan muncul ya seorang Buddha ya, yang bernama Maitreya atau Maitreya. Ya di mana kemunculan Buddha Maitreya atau Maitreya ini ya nanti ya pada saat umur rata-rata manusia mencapai 80.000 tahun.
Ya, jadi masih sangat lama sekali. Ya, jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya bisa kita bayangkan ya, satu kalpa saja demikian lamanya. Ya, apalagi ya apabila sampai ratusan kalpa, ribuan kalpa, ya sampai 100.000 kalpa tidak muncul seorang Buddha, ya maka selama itu ya dunia ini akan diliputi oleh kekacauan, ya oleh kegelapan. Ya sangat sulit ya bagi manusia ya untuk mencapai kesucian. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini ya kita ya sungguh beruntung sekali. Ya karena apa? Ya karena ya kita bisa mengatasi keempat kondisi sulit ini. Ya tadi ya disebutkan ya sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Ya kemudian ya sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Ya kemudian ya sungguh sulit untuk dapat menegakkan dhamma. Ya kemudian ya sungguh jarang ya kemunculan seorang Buddha. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya walaupun sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia, ya namun ya sekarang ya kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya kemudian sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Ya walaupun sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, ya namun ya sekarang ya kita tetap ya bisa bertahan hidup. Ya kemudian ya sungguh sulit untuk dapat menegakkan dhamma. Ya walaupun sungguh sulit untuk dapat menegakkan dhamma, ya namun ya sekarang ya kita sedang menegakkan dhamma. Ya kemudian sungguh jarang kemunculan seorang Buddha. Ya walaupun sungguh jarang kemunculan seorang Buddha, ya namun ya sekarang ya kita sedang berada dalam zamannya Buddha Gotama. Ya walaupun Buddha Gotama telah lama parinibbana, ya tetapi ajarannya ya masih ada bersama kita. Ya selama ajaran dari seorang Buddha ya masih ada bersama kita, ya maka saat itu ya masih banyak ya manusia yang bisa mencapai kesucian. Ya masih banyak ya manusia yang bisa melaksanakan sila dengan baik. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita sungguh beruntung sekali ya kita ya bisa mengatasi keempat kondisi sulit ini. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya ini adalah suatu kesempatan yang sangat jarang yang kita temukan, ya suatu kesempatan yang sangat sulit ya yang bisa kita temukan. Ya ini apa tidak setiap kehadiran kita ya kita bisa mengatasi keempat kondisi sulit ini. Ya jadi ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya hendaknya ya kita bisa mempergunakan kesempatan ini ya dengan sebaik-baiknya. Ya untuk belajar dhamma, ya untuk mempraktekkan dhamma dengan sungguh-sungguh, ya untuk banyak berbuat kebajikan. Ya karena ya apabila kita tidak belajar dhamma, tidak mempraktekkan dhamma dengan sungguh-sungguh, ya maka ya bisa saja kelahiran kita yang akan datang ya bisa terlahir ya, kembali ya di alam-alam yang rendah. Ya tetapi ya apabila kita saat ini ya belajar dhamma, menerapkan dhamma dengan sungguh-sungguh, ya maka kehidupan kita saat ini ya bisa mengkondisikan kelahiran kita yang lebih baik ya di masa yang akan datang. Ya jadi ya jangan ya gunakan kesempatan ini ya dengan berbuat hal-hal yang tidak baik, ya dengan berbuat hal-hal yang tidak berguna. Ya hendaknya ya kita pergunakan ya kesempatan ini ya untuk banyak berbuat kebajikan, ya untuk hal-hal yang berguna. Ya baik ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya terima kasih atas perhatiannya. Ya Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.